Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku John, tukang bacot bola yang sekalipun tak pernah main bola di stadion. Kali ini aku mau cerita sedikit soal Bung Towel yang masih saja terus menyerang Sintayong. Parahnya lagi, kali ini dia punya pengikut. Penasarin? Mari kita bahas. Meski dimainkan pada tahun 2024, Piala Asia kali ini secara resmi disebut sebagai Piala Asia 2023. Qatar yang dipilih sebagai tuan rumah memiliki tantangan iklim yang mendorong turnamen digeser ke musim dingin, yaitu awal tahun 2024. Soalnya kalau diadakan musim panas, bisa-bisa Nguyen Van Tuan berubah menjadi Nguyen Van Gang. Fase grup sendiri beres dimainkan pada Kamis 25 Januari 2024 kemarin. Sejauh ini Piala Asia 2023 tidak mengecewakan. Ada banyak kejutan termasuk kekalahan Jepang si favorit juara dan ketangguhan Thailand dalam menghadapi Arab Saudi. Namun tentu yang paling jadi hal menggemparkan ialah timnas Indonesia pun memastikan satu tempat di babak 16 besar. Indonesia menjadi salah satu dari keempat tim yang lolos dari jalur peringkat 3 terbaik. Tim asuhan Sintayong juga jadi tim terakhir yang akhirnya gagal pulang kampung. Padahal tiket sudah dipesan, oleh-oleh khas Qatar sudah dibeli dan baju-baju sudah dikemasi. Tapi ternyata Dewi Fortuner masih menaungi timnas Indonesia. Timnas Indonesia memang tidak lolos langsung lewat jalur peringkat 1 atau peringkat 2 grup. Namun jelas bahwa skuad asuhan Sintayong sudah berjuang semaksimal mungkin di fase grup. Apalagi harus diakui Indonesia tergabung di grup neraka bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Tiga tim itu di atas kertas lebih kuat daripada timnas. Apalagi Jepang adalah favorit juara. Pandit-pandit luar pun sempat mengatakan Indonesia akan jadi negara pertama yang akan pulang kampung, akan jadi juru kunci dan jadi tim terlemah dalam kompetisi Piala Asia dengan skuad muda yang belum matang. Harusnya sesuatu yang harus dicapai, tapi kan menurut saya sih sesuatu yang berat. Tapi ternyata kita berhasil membuktikan semua itu salah total karena kita berhasil finish di peringkat 3 grup D. Apalagi setelah Oman dan Cina sebagai peringkat 3 di masing-masing grup hanya mampu mengumpulkan 2 poin, otomatis skuad Garuda melaju dengan mulus ke babak 16 besar. Memang kita bisa dikatakan ditolong Kyrgyzstan di laga terakhir. Namun pada dasarnya hal tersebut tidak sepenuhnya benar karena baik Oman maupun Kyrgyzstan sama-sama memiliki keinginan untuk lolos ke babak berikutnya. Terbukti selepas laga para pemain Kyrgyzstan juga tangisnya pecah karena mereka tidak bisa memenangkan pertandingan dengan minimal selisih 2 gol untuk membawa negara mereka lolos ke babak 16 besar. Pengakuan pada kemampuan Sintayong pun terus berdatangan dari berbagai pihak, baik pelatih, pandit hingga media luar pun turut memberi pujian setinggi langit. Salah satu pemain Nguyen berkata, jika kita tidak kalah saat ini melawan Indonesia, maka kita hanya tinggal menunggu waktu. Pemain Jepang berkata, Indonesia dalam track yang benar dan memiliki segala aspek yang dibutuhkan untuk lebih kuat. Bahkan tetangga kita yang memang dikenal sebagai tukang klaim mengatakan Indonesia beruntung memiliki Sintayong dan mereka berharap suatu saat Sintayong melatih timnas Upin Ipin. Boleh lah ya kan, tapi kita rela Sintayong pindah ke Malaysia kalau Upin Ipin sudah S2. Bahkan Akmal Marhali yang dikenal sebagai tulang punggung komunitas pengkritik Sintayong juga turut memberikan selamat pada pencapaian timnas Indonesia yang telah lolos ke babak 16 besar. Sadar juga bang satu ini ya kan. Cobalah dari dulu narasinya selalu membangun, pasti followernya sudah menyalip Raffi Ahmad. Gue setuju. Dan itu udah berkali-kali gue bilang. Harusnya sih memang semua pihak saat ini fokus dulu mendukung timnas, tunjukkan kalau mereka tidak berjuang sendirian. Memang ada supporter timnas yang datang ke stadion, namun ada pula supporter kismin macam saya yang hanya bisa membantu dengan doa-doa baik dan kata-kata semangat untuk mereka di media sosial. Barulah nanti setelah selesai Piala Asia mau caci maki pemain yang underperform, nyinyirin pencapaian timnas, kritik PSSI, kritik Sintayong, kritik Singkong, kritik Talas sekalipun sampai mulutnya berbusa, terserah mereka ya kan. Tapi ingat, pesan dari Indosiar, selalu ada azab bagi tukang nyinyir. Cuma hal tersebut nyatanya masih terus terjadi. Sejak laga pertama sampai Indonesia lolos ke babak 16 besar saja bukannya dapat apresiasi, malah justru makin kena kritik membabi buta. Bahkan sepertinya kini kritikannya sudah tidak hanya soal taktik dan strategi Sintayong di atas lapangan. Dalam konten terbarunya, Bung Towil mengatakan Sintayong memang lolos ke babak 16 besar. Namun Sintayong belum berhasil mewujudkan target pribadinya untuk imbang melawan Irak. Ya ampun, padahal itu target pribadi Sintayong. Kalau dari PSSI, setauku targetnya
yang penting masuk 16 besar. Ku bahas lagi si Towil ini soalnya sudah terlalu parah ujaran kebenciannya pada Sintayong. Ia mempertanyakan Sintayong ini pelatih timnas atau artis Korea karena keterlibatan Sintayong dengan iklan beberapa produk macam mobil, makanan dan jasa. Kayak ginilah yang bikin muak kali. Didiamkan makin melunjak, ditanggapi makin menjadi-jadi. Padahal viewersnya juga tak seberapa, tapi doi rela dihujat satu Indonesia. Kalau penontonnya menyentuh 100.000 macam kontenku kemarin tak masalah. Ini demi penonton 50.000 saja harus mengolok-olok Sintayong. Aduh. Lagian giliran Sintayong mengukir sejarah, kenapa sekarang ini dibahas di luar lapangan? Jangan-jangan tendensinya memang bukan mengkritik timnas, tapi cuma cari muka biar namanya selalu disebut-sebut. Apalagi sekarang ngajak kawan. Kalau tak salah namanya Budi Setiawan. Doi katanya juga pernah bekerja untuk PSSI dan PT LIB. Oh, pantas saja ya kan. Ternyata yang keras mengkritik Sintayong ini orang-orang yang sudah tidak laku lagi untuk bekerja di PSSI. Towel kayaknya udah sungsang nih otaknya nih. Nasional kita dipakai oleh STY untuk kepentingan pribadinya dia. Kalau mengatakan Sintayong anti kritik atau sekarang doi macam orang suci, salah besar ya kan. Bung Binder dan Coach Justin sering mengkritik Sintayong, tapi mereka tak pernah diserang netizen karena mereka tahu kapan mengkritik dan kapan harus memuji performa timnas. Dan yang paling penting, Coach Justin dan Bung Binder tak pernah ada tendensi kebencian pada Sintayong. Dikritik berdasarkan performa, bukan kayak mama-mama ngegosip di tukang sayur yang diserang secara personal dan iri pada pencapaiannya. Sekali-kali belajar kayak mana caranya mengkritik yang benar. Jangan berlindung di balik objektivitas tapi sebenarnya sedang mencari popularitas. Jika mengatakan Sintayong anti kritik, coba berkaca pada diri sendiri. Sudahkah Anda menerima kritik dengan lapang dada? Kalau iya, cobalah buka kolom komentar Instagramnya biar nampak mental Anda bukan mental betina. Kalau dibilang kita lolos modal hoki lalu menang atas Vietnam itu dianggap bukan kerja keras Sintayong dan para pemain Garuda. Padahal setiap laga baik menang maupun kalah timnas selalu tampil pantang menyerah. Kau tengok di bawah asuhan Sintayong mental kita makin terbentuk, kuat berjuang selama 90 menit. Dan harus diakui tidak satupun pelatih yang bisa membuat Garuda sampai di titik ini selain Sintayong. Jadi marilah kritik dengan objektif. Kalaupun Sintayong nanti masanya sudah habis, biarkan dia pergi sebagai seorang legenda. Itu. Aku John, see you next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.